bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran. Kalau kemarin adalah pembelajaran ke-1, sekarang adalah pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran kedua, kalian bisa buka buku temanya halaman 17. Ya, anak-anak ya. Baik. Sudah dibuka halaman 17. Nah, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Nah, di halaman 17 di situ ada gambar. Mungkin anak-anak tahu itu adalah gambar apa? Itu adalah gambar bawang merah. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bahan bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Kemarin mungkin di pembelajaran 1, kalau masih ingat anak-anak sudah belajar tentang ASEAN. Nah, pasti kalian sudah tahu sekarang ASEAN itu apa. ASEAN adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN contohnya adalah Indonesia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Negara-negara tersebut banyak menanam bawang merah, terutama di negara kita yaitu Indonesia, di mana bawang merah merupakan salah satu bumbu utama ketika memasak, untuk memasak bahan makanan menjadi makanan yang enak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu mulai dengan pelajaran matematika. Nah, di halaman 18, nah, di sini kalian akan belajar tentang matematika. Matematika untuk di tema 1 adalah mempelajari tentang bilangan cacah, tentang perkalian dan pengurangan bilangan cacah, penjumlahan dan pembagian bilangan cacah, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal. Baik anak-anak, di sini di papan tulis, Ibu sudah menuliskan tentang materi operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Mungkin kalian masih ingat waktu di kelas 5 sudah mempelajari tentang bilangan cacah. Maka di kelas 6 pelajaran matematikanya adalah melanjutkan dan mengulangi pelajaran matematika di kelas 5. Nah, akan Ibu jelaskan sambil kalian tulis di buku tulis matematika kalian ya. Nah, yang pertama
pembagian dan perkalian bilangan cacat. Baik, Ibu mulai. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada contoh soal 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Nah, mungkin kalian sudah bisa ya menyelesaikannya atau menjawabnya seperti apa. Nah, di sini ada caranya. Penyelesaian yang pertama adalah dengan terlebih dahulu menjumlahkan 5.675 ditambah 4.750. Kalian jumlahkan, setelah ketemu jumlahkan ternyata hasilnya 10.425. Baru setelah kalian jumlahkan kalian kurangi dengan 3.880. Nah, hasilnya menjadi 6.545. Hasilnya menjadi 6.545. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada contoh di samping, operasi penjumlahan muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. Mungkin kalian masih ingat, antara penjumlahan dan pengurangan mempunyai kedudukan atau posisi yang sama kuat. Tetapi ketika mengerjakan soal perhitungan, kerjakan yang terlebih dahulu di depan operasi hitungnya. Kalau di sini karena penjumlahan yang pertama, maka kerjakan penjumlahan dulu yang pertama, baru pengurangan. Tetapi ketika di sini nanti soalnya pengurangan dulu, baru di sini penjumlahan, tetap kerjakan dari yang awal dulu. Ya, pahami anak-anak ya? Jadi antara penjumlahan dan pengurangan dia memiliki posisi yang sama kuat. Jadi lihat terlebih dahulu soal yang pertama. Bisa dijumlah dulu, kemudian dikurang tergantung soalnya, atau bisa dikurang dulu baru dijumlah. Paham ya sampai sini? Jadi kerjakan operasi hitung yang ada lebih dahulu. Ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kedua, di sini Ibu punya soal ada 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau seperti penjelasan di atas, harus mengerjakan terlebih dahulu yang paling awal, berarti penjumlahan. Tetapi untuk soal ini ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka yang dikerjakan adalah 4.250 dikurangi 2.620, yaitu menjadi 3.275. Baru kemudian baru kemudian dijumlahkan dengan hasil pengurangan tadi, ya. 3.275 hasil pengurangannya adalah 1.630 menjadi 4.905. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi kalau soalnya tidak ada kurungnya, maka kerjakan dari awal. Untuk penjumlahan dan pengurangan berurutan, karena memiliki posisi yang sama kuat. Tetapi kalau ada soal di dalam kurung, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini adalah operasi hitung campuran bilangan caca untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk soalnya akan Ibu berikan melalui WhatsApp. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan dan akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Ya. Untuk matematika sampai di sini. Baik, akan Ibu lanjutkan dengan
ya. Ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Nah, bagaimana menurut kalian tentang sikap teman-teman Edo? Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa teman-teman Edo sangat peduli terhadap Edo ketika Edo sedang sakit. Mereka akan membuatkan obat untuk Edo. Nah, hal tersebut dapat sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nah, kalian pasti sudah tahu Pancasila ada 5, dari sila ke-1, kedua, ketiga, 4, dan 5. Nah, di halaman 23 di situ ada bunyi sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Ibu lanjutkan ke halaman 24. Di situ ada mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini ada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian bisa diskusikan ya, apa sih yang ada dalam sila ke-1 dan kedua, apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila kedua. Nah, ternyata di bawahnya sudah ada bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1, sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Di bawahnya ada lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama, 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Jadi itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan kedua. Nah, itu masuk ke dalam pelajaran PKN. Nah, ya. Kemudian lanjutkan, ada di halaman 25, amati gambar berikut. Nah, kalian lihat gambar-gambar di sini yang ada di halaman 25. Ada gambar apa saja? Nah, kalian buka halaman 26. Nah, gambarnya dilanjutkan dari halaman 25 sampai 26. Nah, dari gambar-gambar tersebut, nanti tugas kalian adalah ada di bawahnya, yaitu diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar. Nah, gambar-gambar tersebut mana yang termasuk ke dalam perilaku sila ke-1 dan mana yang masuk ke dalam perilaku sila kedua. Kalian buat tabelnya seperti ini. Lalu isi dengan nomor sesuai gambar. Mana yang sesuai dengan sila ke-1, mana yang sesuai dengan sila kedua. Paham ya anak-anak ya? Jadi tugas untuk PKN-nya adalah kalian tulis buku tulis PKN, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua berdasarkan gambar di halaman 25 dan 26. Nah, ya. Kemudian Ibu lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang patung. Ada di halaman 28. Di situ ada orang sedang membuat gambar patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut
mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Jadi sebenarnya adalah tugas kalian membuat patung. Tapi untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan catatan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan patung. Ya. Jadi nanti anak-anak akan mencatat materi tentang membuat patung. Nah, catatannya akan Ibu kirimkan dalam bentuk gambar atau foto. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini, untuk pembelajaran kedua hari ini. Nanti akan kita lanjutkan esok hari dengan pembelajaran yang ketiga. Ibu akhiri,